Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Ubaidillah, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama Metro Lampung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Lely Fertiliana Dea, Magister Pendidikan. Jiwa yang bersih akan selalu menebarkan kebaikan dan pengaruh positif di lingkungan sekitar. Dan kebersihan juga sebagian dari iman. Kebersihan hati, pikiran, perkataan maupun perbuatan. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bersuci ataupun toharoh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian toharoh ataupun bersuci. Bersuci adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Mari kita sedikit mengulas pengertian najis. Najis yaitu kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas yaitu kondisi tidak sucinya seseorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu untuk melakukan ibadah. Apa saja sih alat bersuci ataupun benda yang dapat digunakan untuk mensucikan diri? Mari kita sedikit mengulas alat-alat untuk bersuci yang bisa digunakan. Yang pertama ada air, batu, tisu, daun, ataupun kayu. Kita dapat menggunakan alat-alat tersebut untuk bersuci. Macam-macam air untuk bersuci antara lain air hujan, air sumur, air es ataupun air salju, air sungai, air laut, air mata air, dan juga air embun. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada najis berat, najis mughalladzah. Yang kedua najis sedang, yaitu najis mutawasithah. Dan yang ketiga yaitu najis ringan ataupun najis mukhaffafah. Najis mughalladzah yaitu najis berat, najis yang berasal dari anjing dan babi. Misalnya kita terkena darah atau air liurnya. Cara mensucikannya yaitu dibersihkan dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya yaitu dicampur dengan tanah yang suci. Selanjutnya yaitu najis sedang, najis mutawasithah. Contoh najis ini yaitu kotoran manusia dan hewan, nanah, arak, muntahan, dan bangkai binatang. Cara mensucikannya yaitu membersihkan najis tersebut hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Dan najis yang terakhir yaitu najis ringan ataupun najis mukhaffafah, yaitu najis yang berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI ibunya. Cara mensucikannya gimana? Cukup dengan memercikkan air di atasnya hingga bersih dan dilap meskipun bukan di air yang mengalir. Selanjutnya yaitu tata cara bersuci. Hadas kecil, cara bersucinya yaitu dengan cara berwudu ataupun tayamum. Yang kedua, cara menghilangkan hadas besar dengan mandi junub ataupun mandi wajib. Dan yang terakhir yaitu buang air. Cara bersucinya yaitu dengan cara beristinja. Wudu yaitu salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan ibadah seperti sholat ataupun ibadah yang lainnya. Niat wudu, bacaannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Itu niat bacaan wudu. Setelah selesai wudu itu ada bacaan doa setelah wudu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu jika tidak ada air. Mensucikan diri menggunakan tanah atau debu yang bersih
dan suci. Tayamum ini dilakukan saat sakit dan tidak boleh terkena air, saat berada di tempat yang tidak ada air, atau sedang dalam perjalanan jauh dengan kendaraan umum. Niatnya yaitu nawaitu tayamuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu mandi. Mandi adalah bersuci dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki dengan niat tertentu. Mandi wajib dilakukan apabila ketika kita berhenti dari haid, nifas, setelah mimpi basah, ataupun memandikan mayat dan orang kafir yang baru masuk Islam. Cara niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wuslali rofil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Istinja yaitu membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar maupun buang air kecil. Jika tidak air, kita dapat membersihkannya dengan tisu. Dan yang terakhir yaitu manfaat bersuci. Manfaat bersuci salah satunya yang pertama yaitu menjaga kesehatan, yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga terhindar dari penyakit, dan yang terakhir hidup akan selalu bersih.